Ya, jadi binomial, bentar ya. Oke, distribusi ini sudah yang ini? Sudah, Pak. Ini sudah. Iya, Pak. Berarti sampai mana ya? Nah, yang ini tadi, Pak. Oh iya, ini ya. Ya. Oke, jadi sukses tidak mesti harus sesuatu yang bagus, dan gagal juga tidak mesti sesuatu yang jelek ya. Jadi yang misalkan malas, ya malas bisa juga merupakan P, sedangkan tidak malas bisa juga merupakan Q ya. Jadi tergantung konteksnya di apa, misalkan di soal seperti apa ya. Ini sebetulnya sama dengan tadi ya, probabilitas sukses itu dikasih notasi P, sedangkan probabilitas gagal dikasih notasi Q. Oke. Nah ini perhitungannya untuk menghitung probabilitas dari distribusi binomial. Ya. Jadi untuk menghitung distribusi probabilitas binomial itu ada 3 metode ya, bisa pakai formula, bisa pakai teknologi, itu misalkan komputer atau kalkulator yang ada formulanya atau fungsinya. Kemudian bisa pakai tabel A1 ya, di bukunya Triola. Nah, kalau pakai formula kita gunakan ini sebetulnya mirip ya dengan formula faktorial permutasi kombinasi ya, itu mirip-mirip ya. Cuman ini karena hal yang khusus maka dibuatkan formula khusus ya. Ini formula binomial. P-nya itu adalah probabilitas sukses dan Q-nya itu adalah probabilitas gagal ya. Nah, N-nya itu adalah jumlah percobaan ya. Dan X itu adalah dari jumlah N percobaan, X itu adalah jumlah yang sukses. Sedangkan P itu P itu adalah probabilitas sukses. Makanya P dipangkatkan dengan X. Ya. Sedangkan Q itu probabilitas gagal, makanya dipangkatkan dengan N-X. Jadi hubungannya ini ya, Q itu adalah 1 min P. Jadi kalau kita tahu P, berarti kita bisa menghitung Q. Kalau kita tahu Q, kita bisa menghitung P. Jadi ini rumusnya. Nggak usah dihafal ya, ini hanya, ya tapi nggak usah dihafal, tapi sering dipakai dalam melakukan latihan soal. Ya, supaya, ya sebetulnya supaya ini aja sih, cepat aja. Tapi bisa juga pakai ini ya, di Excel pun ada ya, binomial, menghitung binomial. Nah ini hanya penjelasan ya, penjelasan dari rumus ya. Jadi artinya apa? Ini adalah jumlah kemungkinan sukses ya. Maaf, ini jumlah yang sukses ya. Jadi dari banyak outcome itu, ini adalah jumlah yang sukses. Kemudian dikalikan dengan probabilitasnya. Jadi ini sebetulnya sama dengan X kali PX ya sebetulnya. Nah, kalau pakai kalkulator itu bisa ya. Cuman kita nggak punya kalkulator ya, karena harus beli. Kita biasanya punyanya Excel. Ya. Itu ada ininya fungsinya ya, fungsi binomial. Nah ini nama fungsinya ya, binom dis.
Ya. Ini binom dis ya, number S itu adalah jumlah sukses ya. Trial itu jumlah trial ya, berarti ini X-nya, ini N-nya. Nah, yang ini itu adalah P. Nah, ini hanya apa, kumulatif ini artinya apa, logical aja ya. Logicalnya bisa true or false ya. Kalau false itu probabilitasnya saja, kalau true itu berarti dia kumulatifnya. Nah, biasanya kita pakai false, menghitung masing-masing probabilitas. Ya. Jadi coba Anda masukkan tadi angka ya, misalkan 9 ya, binom itu 9 ya, kemudian 20, kemudian 0,3, kemudian false. Kemudian enter. Nah, maka harus ketemu nilainya segini. Kalau dibulatkan 0,065 ya. Jadi probabilitasnya yang ini yang tadi ya, yang apa? Rumus yang PX tadi ya. N dan seterusnya ya. Jadi pakai Excel lebih sederhana ya. Nggak usah ngitung-ngitung ini nih, pakai apa namanya? Faktorial itu nggak usah. Pakai Excel cukup binom titik dis, masukkan itu ya, number of trial, kemudian number of suksesnya, X-nya, P-nya, dan ininya apa, logicalnya false or true. Kalau true itu kumulatif ya. Kalau kumulatif berarti dia ditambahkan probabilitasnya sampai titik tertentu, di mana X-nya sama dengan 9. Nah ini kalau kumulatif seperti ini nih, yang apa? Ini yang kumulatif nih. Dia makin lama makin mendekati angka 1 kan. Ini kalau kumulatif. Kalau ini yang tidak kumulatif, dia bentuknya distribusi seperti ini. Jadi kalau di soal biasanya pertanyaannya adalah yang ini. Dijawab dengan pakai rumus yang apa? Logicalnya itu false. Ya. Oke. Pakai tabel, kalau pakai tabel kayaknya udah nggak usah ya, pakai tabel nggak usah dijelasin ya. Karena Anda nggak pegang bukunya kan, Anda nggak pegang bukunya, lebih baik pakai Excel aja deh kalau menjawab soal ya. Pakai software juga. Oke. Nah ini kalau pakai hitung-hitungan pakai kalkulator matematis ya, ini tinggal ini ya kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa sih. Kalau apa hitung M faktorial dan seterusnya ya. Tapi ini makan waktu ya, lebih enak pakai Excel tadi. Ini parameter ya, jadi ini cara cepat ya menghitung apa parameter. Kalau parameter berarti kan bicara populasi ya. Jadi kalau mu sama dengan N kali P, variance itu adalah NPQ, berarti kalau standar deviasinya adalah akar dari NPQ. Ini kalau parameter berarti kan bicara populasi ya, ini pakai rumus ini saja. Jadi ya karena populasi berarti kita nggak bicara X kan, kita nggak bicara X-nya ini kita nggak bicarakan, karena kita bicara populasi yaitu N. X itu adalah sampel ya. Oke, ini juga udah kita lewatkan saja ya. Sekarang peluang Poisson. Jadi kalau binomial itu sukses gagal, kalau peluang Poisson kita lihat. Hampir mirip ya. Jadi hanya di sini ciri khas distribusi Poisson adalah peluang suksesnya itu kecil sekali. Sedangkan N-nya besar sekali. Ya. Jadi kalau NP-nya, peluang suksesnya itu kecil sekali, kemudian N-nya besar sekali, maka kita gunakan distribution Poisson. Jadi dia biasanya berhubungan dengan waktu ya. Kalau berhubungan dengan waktu, maka dia mengikuti distribusi Poisson. Ya.
Jadi karena P-nya kecil sekali, maka dia masuk kategori rare event. Ya. Rare event artinya very small probability. Ini requirement-nya. Ya. Oke. Ini memang requirement ini harus dipenuhi ya. Contohnya ini ya. Average rates-nya, event per time period itu harus konstan. Kemudian two events cannot occur at the same time, kemudian uniform ya, jadi distribusinya uniform. Kemudian independen ya, jadi jangan lupa ada dependent, ada independen. Nah, untuk distribution quotient itu harus independen. Kemudian harus random. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya ya bisa Anda baca deh, kalau dibacain juga susah nih. Px sama dengan mu pangkat x kali e pangkat min mu dibagi x faktorial ya. Nah, e-nya itu adalah ini bilangan natural ya, angka sebesar 2,7182. Sedangkan mu, nah ini jangan lupa mu-nya itu adalah rata-rata jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Ya, jadi misalkan interval waktu ya. Misalkan intervalnya ini adalah 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini berapa kejadian rata-rata? Misalkan ada 1 kejadian, bisa 2 kejadian. Nah, itu dimaksud dengan mu di sini ya. Nah, nah contohnya ini ya. Probabilitas jumlah meteor dalam 1 jam. Nah, jadi interval waktunya adalah 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu meteor jatuh ada berapa rata-ratanya. Nah, ini kita bisa menghitung probabilitas jumlah meteor dalam 1 jam. Nah, ini adalah peristiwa yang P-nya ya, P-nya itu kecil sekali, tapi dalam rentang waktu yang N-nya itu bisa besar sekali ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa dalam ini sebetulnya dengan cara tertentu kita bisa menghitung bahwa dalam 1 jam itu akan ada 5 meteor. Ya. Atau 1 meteor setiap 12 menit. Nah, ini akan menjadi yang namanya mu. Jadi dalam rentang waktu itu akan ada 5 meteor jatuh. Nah, ini berapa probabilitasnya? Nah, kalau seperti ini kan kita bicara probabilitas Poisson ya. Nah, ini kalau kita bicara parameter berarti kita bicara populasi ya. Jadi mu ya. Jadi dalam distribusi Poisson rata-rata itu sama dengan varians ya. Mu sama dengan varians yaitu n kali p. Dan sebaliknya, varian sama-sama dengan rata-rata ya. Berarti simpangan bakunya standar deviasinya itu adalah akar dari mu atau akar dari NP. Ini khusus untuk distribution Poisson. Jadi Q-nya itu nggak ada. Kenapa? Karena P-nya itu kecil sekali ya, P-nya kecil sekali. Nah, ini contohnya kalau kita masukkan ya. Dari misalkan dalam jangka waktu 100 tahun itu kita punya 530 badai ya, badai Atlantik ya atau hurricane. Jadi ini dalam rentang waktu yang lama itu ada 530 badai. Nah, pertama dicari atau diminta menghitung mu-nya. Ya. Mu per tahun. Jadi berapa rata-rata badai atau hurricane per tahunnya. Nah, rentang waktunya 100 tahun, tapi diminta menghitung per tahun. Dalam 100 tahun ada 530 ya. Jadi ini dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, 100 tahun, tapi kita diminta menghitung rata-ratanya per tahunnya. Jika Px adalah probabilitas X ya, kejadian hurricane dalam rentang 1 tahun yang dipilih secara random ya, itu kan di mana terjadi 2 badai. Diminta menghitung probabilitas
2 badai atau 2 hurricane dalam setahun. Ya. Nah, kita bisa menghitung mu-nya, itu jumlah hurricane dalam rentang waktu 100 tahun itu adalah 530. Dibagi dengan 100, berarti mu-nya adalah 5,3 per tahun. Berarti probabilitasnya adalah, ya, berapa probabilitas 2 hurricane dalam setahun? Dalam setahun yang dipilih secara random. Ya, jadi dipilih secara random artinya acak kita memilihnya, ya. Bisa tahun apa saja ini maksudnya, ya. Tapi ada 2 hurricane. Padahal rata-ratanya 5,3 badai. Ya. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya karena ini mengikuti distribusi Poisson, ya, memenuhi syarat-syarat distribusi Poisson, maka kita masukkan bahwa mu-nya 5,3 dipangkat X2, kemudian dikalikan dengan bilangan E, ya, bilangan E itu 2,7, seterusnya pangkat min mu 5,3, kemudian dibagi dengan 2 faktorial, sehingga ketemu 0,07. Jadi probabilitas terjadinya 2 badai hurricane dalam 1 tahun tertentu apa saja, ya, yang dipilih secara acak, itu probabilitasnya adalah 0,07. Jadi kecil, ya. Kecil sekali, 0,07. Jadi kecil sekali ini probabilitasnya. Kenapa? Karena memang dalam rentang 100 tahun itu hanya 530 badai atau per tahunnya 5,3. Itu kira-kira distribusi Poisson, ya. Nah, Poisson itu juga bisa kita gunakan untuk mengapproksimasi, ya, memperkirakan binomial distribution dengan syarat bahwa N-nya itu besar. Yang dimaksud dengan N besar itu adalah lebih dari sama dengan 100. Kemudian P-nya kecil, ya. P-nya kecil, atau kalau N kali P itu sama dengan kurang dari 10. Ya. Jadi rumus Poisson bisa kita gunakan untuk mengapproximate, ya, memperkirakan binomial distribution dengan syarat N-nya lebih dari sama dengan 100 dan N kali P kurang dari sama dengan 10. Ya. Jadi bisa kita hitung, ya. Jadi kira-kira ini, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, perhitungan contoh-contoh distribusinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya contoh, ya, Pak, misalnya ada pengambilan lereng, terus yang pertama tuh dibalikin, Pak. Yang kedua tuh nggak dibalikin gitu, Pak. Jadi berulang-ulang gitu, Pak. Dibalikin nggak dibalikin. Itu boleh nggak, Pak? Atau melanggar aturan gitu, Pak? Jadi ada depend. Ya. Gimana? Terputus. Saya terdengar nggak, Pak? Terdengar, cuma agak terputus. Oh iya. Jadi misalkan ada pengambilan kelereng, ya, Pak. Pengambilan pertama itu diambil. Yang kedua itu pengambilannya dikembalikan lagi. Nah, yang ketiga diambil lagi. Yang keempat tidak dikembalikan lagi. Nah, gitu, Pak, berulang-ulang. Nah, kalau gitu boleh nggak, Pak? Apakah menyalahi aturan atau tidak, Pak? Itu kan independen dan independen gitu, Pak. Kayak gabungan gitu. Ya boleh aja sih, nggak ada larangan kan. Ya, jadi kalau masalah boleh, ya. Ya hanya memang ininya, perhitungannya jadi kompleks, ya. Jadi ambil tidak dikembalikan, kemudian jadi independen gitu, ya. Jadi ngitungnya aja yang susah, ya. Ya boleh sih, kan itu kan hanya ini saja, ya, cara kita mendesain, ya,
mendesain suatu ya katakanlah suatu peristiwa kan, itu kan sebetulnya kamu mendesain suatu peristiwa kan. Ya. Jadi kamu mendesain suatu peristiwanya seperti ini. Nah ini kira-kira berapa probabilitasnya kan dari peristiwa tadi kan? Itu sebetulnya itu. Jadi desain peristiwa itu bisa apa saja. Ya. Hanya memang permasalahannya adalah permasalahan dalam ini menghitungnya ya. Ya itu tadi sebetulnya banyak kejadian yang bisa dihitung probabilitasnya, tapi kita kan nggak sampai ke situ ya kita. Jadi kalau menurut saya sih yang perlu kita pahami adalah ininya konsep-konsepnya ya, konsep peluang itu ya gitu ya. Jadi pahami dulu itu konsep peluang ya. Konsep peluang itu apa? Artinya dia terkait, jadi konsep peluang atau probabilitas kan terkait dengan random ya, peristiwa yang random. Peristiwa yang random itu kan peristiwa yang tidak kita bisa prediksikan kan. Nah, jadi karena kita tidak bisa prediksikan, akhirnya kita punya namanya konsep probabilitas ya. Itu konsep matematika. Nah, konsep matematika selalu harus dikaitkan dengan angka kan. Makanya dikaitkan dengan angka 0 sampai dengan 1 gitu. Jadi kalau probabilitasnya mendekati 1 berarti ada kemungkinan besar terjadi, walaupun belum tentu juga kan, gitu ya. Nah, yang paling penting dari konsep pertumbuhan ini adalah konsep yang namanya rare event rule. Itu jangan lupa tuh, ya. Rare event rule. Jadi kalau kita membangun asumsi, ya, misalkan asumsi, ya, mahasiswa STAN itu pintar-pintar. Ya. Nah, asumsinya ini harus kalau asumsinya ini didasarkan pada probabilitas yang kecil, kejadiannya ya, berarti asumsinya ini nggak valid kan? Itu yang dimaksud dengan rare event rule. Ya. Jadi kita membangun asumsi, tapi asumsi ini dibangun berdasarkan kejadian yang probabilitasnya itu kecil sekali. Nah, berarti dengan sendirinya asumsi itu menjadi tidak valid ya, jadi tidak benar. Itu yang penting itu. Jadi asumsi ini rare event rule ini dibangun dari konsep probabilitas. Ya. Jadi kalau asumsinya anak mahasiswa STAN itu pintar-pintar, ini harus ada ininya kan, pembuktiannya kan, pembuktiannya itu dari apa ya? Apakah dari nilai ujian nasional ya? Apakah dari misalkan mengikuti kejuaraan-kejuaraan, setiap mengikuti kejuaraan kok kalah mulu gitu ya. Jadi kan setiap kejuaraan kan ada sample space kan, ada menang, kalah, draw kan. Nah, tapi selalu dapatnya kalah mulu nih, setiap kejuaraan akuntansi, kejuaraan pajak kalah. Jadi probabilitas menangnya kan kecil kan. Nah, berarti asumsi tadi nggak valid itu kalau asumsi dikatakan mahasiswa STAN pintar-pintar. Itu yang namanya rare event rule ya. Itu jangan lupa. Nah, hanya nanti pengembangannya kan itu tadi yang permutasi, kombinasi ya, faktorial itu hanya ini aja sih, teknis perhitungannya saja, teknis perhitungan sampel space-nya. Itu ada berapa, N-nya itu ada berapa sampel space-nya. Ada lagi nggak? Jadi boleh saja ya mendesain peristiwa, kemudian dari peristiwa itu kamu hitung probabilitas kejadiannya, itu boleh saja. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, yang hubungannya Poisson, distribusi Poisson sama yang rare itu tadi Pak. Jadi apakah distribusi Poisson itu adalah data yang tidak valid Pak? Ya, kalau rare event rule itu nanti dikaitkan dengan ini asumsi sama pembentukan hipotesisnya. Nah, kalau distribution Poisson itu kaitannya dengan ini menghitung probabilitas di kejadian yang jarang.
Jadi dari kejadian yang jarang itu kita diminta menghitung probabilitasnya itu berapa. Ya. Jadi kaitannya ya kalau rare event berarti kejadian yang probabilitasnya kecil sekali kan, very small probability. Nah ini cara menghitungnya bagaimana? Nah salah satu cara menghitungnya dengan distribusi Poisson itu. Tapi tentunya banyak ya, banyak cara perhitungan probabilitas sepanjang memenuhi syarat-syarat tadi. Jadi distribusi binomial punya syarat-syarat tertentu untuk bisa menggunakan rumus binomial. Rumus Poisson juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu tadi kan ada kan syarat-syaratnya, cuman kita nggak sempat bahas satu persatu karena memang waktunya terbatas ini. Ya, jadi harus memenuhi syarat-syarat. Itu kira-kira siapa? Tadi Diva ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ali Fitri sudah hadir belum ya? Ada nggak Ali Fitri? Izin Pak, Ali Fitri dia izin vaksin Pak. Oh, izin vaksin ya. Oke. Iya. Berarti belum selesai ya? Oke, siapa tahu bisa udah selesai bisa ini ya masuk sih nggak apa-apa sih. Oke deh. Oke, ada lagi silakan. Kalau nggak ada kita tutup ya pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Silakan ditutup. Siapa nih? Setelah tadi 12 ya, absen 12, sekarang absen 13 deh. Ditutup absen 13 siapa? Saya, Pak. Oke, Frandri. Silakan Frandri. Ditutup. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Frandri ya. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa yang lain. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama.